Oke, selamat datang di podcast Mata Persib, podcast yang akan membahas Persib secara lebih menukik review match antara Bali United melawan Persib Bandung dalam laga tunda BRI Liga 1 pekan ke-12 yang sekaligus menjadi penutup paruh musim pertama bagi Persib Bandung ya. Dan skor akhirnya adalah 1-1. Persib membawa 1 poin dari lawatannya ke Stadion Iwayan Dipta Bali. Poin 1 yang sangat penting karena menegaskan untuk Persib bisa menjadi tim satu-satunya yang unbeaten selama separuh musim ya. Selain unbeaten, dengan hasil ini pun Persib masih ada di posisi klasemen pertama dengan 39 poin, berjarak 2 poin dari Persebaya di bawahnya dengan 37 poin, dan Persija Jakarta di posisi ketiga dengan 31 poin. Jadi kemarin itu meskipun seri, tetap ini poin yang sangat penting gitu ya. Penting untuk mental, penting juga untuk menjaga jarak di klasemen. Dan setelah melawan Bali, Persib juga akan langsung tandang di laga pertama paruh musim kedua melawan PSBS Biak. Nah, gimana jalannya pertandingan kemarin? Ya seperti biasa, kalau lawan Bali adalah pertandingan yang selalu berjalan menyebalkan gitu ya, selalu bikin greget, bikin emosi, intensitasnya juga cukup tinggi gitu ya, bikin ya tensinya juga tinggi gitu ya, bikin emosi bagi pemain, pelatih, dan kita juga sama yang nonton juga ikutan banyak gregetnya gitu ya. Pertandingan lawan Bali selalu berjalan seperti itu setidaknya dalam beberapa tahun terakhir gitu ya. Oke, kita bahas lebih lanjut, tapi seperti biasa sebelum kita bahas lebih dalam bagaimana jalannya pertandingan, jangan lupa untuk di subscribe channel Mata Persib, dan di like, di komen juga, diramein di kolom komen diskusinya, dan jangan lupa juga untuk di follow sosial media di @matapersib ya. Jangan lupa ya, di like, di komen, di subscribe, dan juga di follow untuk sosial media Mata Persib. Oke, di pertandingan kemarin Persib ketika line up keluar gitu, regulasi U22 juga sudah diberlakukan kembali gitu ya, karena kiprah timnas kemarin sudah selesai di AFF. Jadi regulasi ini juga berlaku kembali untuk Persib gitu. Kakang Rudianto dan Robby Darwish sudah kembali, dan Persib di pertandingan ini memainkan formasi 3-4-3 gitu, yang mana ini adalah skema 3 center back dengan Kakang Rudianto yang ada dipasang di center back di situ menemani Gustavo Franca dan Nick Kuipers gitu. Selain karena dipasangnya Kakang ini untuk menggugurkan regulasi U22, rupanya memang ketika jalannya pertandingan kemarin kita bisa membaca maksud dari Bojan Hodak adalah untuk mencoba menahan dulu Bali gitu ya di babak pertama, karena Bali memang cenderung untuk mencuri gol dengan cepat gitu, mencuri gol lebih dahulu, memanfaatkan kecepatan-kecepatan terutama dari jajaran flanknya gitu ya untuk bisa mendobrak, membombardir lawan gitu. Nah, Persib kemarin di babak pertama dengan memainkan skema seperti ini, memainkan dengan 3 center back adalah untuk menahan Bali gitu ya. Dan kalau memang ada kesempatannya, ada peluangnya, Persib bisa mencuri gol lewat fase transisi gitu. Jadi tujuan Bojan Hodak sepertinya ke situ gitu dengan memasang 3-4-3 ini, karena bisa dibilang setelah dari ACL kita udah cukup lama ya dalam beberapa pertandingan tidak memasang 3-4-3. Kita pasang pakem utama 4-2-3-1 gitu ya, dengan 2 center back duet Nick dan Gustavo. Tetapi ya baru kemarin lagi kita bermain dengan 3-4-3 dengan Kakang Rudianto di situ ya. Mungkin maksudnya ya itu tadi, untuk mencoba menahan Bali gitu ya di babak pertama terutama, dan kemudian bisa gas di babak kedua untuk pegang kontrol gitu, dan membuat si Bali juga capek duluan gitu ya untuk membombardir, untuk kecepatan pemain sayapnya itu dikuras dulu gitu ya, karena Persib juga punya keunggulan dalam fase counter attack gitu ya, terutama untuk melawan tim-tim yang ngotot kayak gini gitu, lawan Bali gitu. Dan Bali pun di babak pertama memang memasang pressing yang sangat tinggi gitu untuk mengganggu build up Persib. Nah, cuman memang Persib dengan skema seperti ini 3-4-3, yaitu tadi karena niatnya nahan, jadi juga nggak terlalu banyak untuk berinisiatif memegang bola atau melakukan build up dari bawah gitu.
Kurang lebih seperti itu maksud dan tujuan kenapa 3-4-3 dipasang gitu. Lalu untuk susunan pemain lainnya seperti biasa untuk jajaran back sayap yang di formasi ini menjadi wingback. Di kanan Rahmat Irianto dan Edo di kiri. Lalu Klok dan Adam Alis tampil di lini tengah berduet. Terone Del Pino di sayap kanan gitu ya, atau area half space kanan juga gitu, nggak terlalu melebar. David Da Silva di central forward nomor 9 dan Ciro Alves di sayap kiri gitu. Nah, tadi udah disebutkan di babak pertama Bali benar sesuai prediksi bahwa Bali ini langsung menerapkan garis pertahanan yang tinggi, front pressing mereka cukup agresif. Di situ ada Everton, Irfan Jaya, Privat Barga, dan Rahmat Arjuna di situ sejajar berempat gitu untuk ngepres mengganggu build up pemain Persib gitu. Tapi ya Persib dengan formasi yang memang niatnya untuk nahan dan memainkan tempo yang tidak terlalu cepat, ya build up pun mengandalkan progresi passing dengan umpan-umpan terobosan gitu ya. Dari Nick langsung kirim ke Adam Alis dan Mark Klok sebagai penjembatan di lini tengah, dan Adam Alis dan Klok pun di sini mengandalkan untuk umpan-umpan terobosan mengirim bola langsung ke David Da Silva atau ke area tengah gitu ya. Jadi di babak pertama ini cukup jarang untuk melakukan progresi ke sisi sayap ya, baik itu ke Tyrone maupun ke Ciro, karena memang strukturnya Bali, front pressingnya tadi tinggi, tetapi dua pemain tengahnya Bali itu Kadek Agung dan Brandon Wilson ini justru malah stay deep di belakang untuk menahan antisipasi ya ketika wingback Persib di sini overlap gitu ya. Dengan formasi 3 back ya otomatis si Edo dan Rahmat Irianto akan kita ekspektasikan untuk bisa bantu serangan, dan memang itu beberapa kali mereka juga naik gitu untuk membantu penyerangan supaya di depan ini menjadi ada 5 sejajar gitu ya. Tadi Ciro, David, Tyrone, di kanannya Irianto, dan di situ Edo. Cuman karena di sini ada bantuan dari Kadek Agung dan Brandon Wilson, Rahmat Irianto dan Edo nggak bisa naik-naik banget gitu. Paling banter itu dari garis setengah lapang agak naik dikit gitu, nggak bener-bener nyampe ke ujung untuk bisa mengirimkan crossing, itu agak jarang. Karena ya ini kemarin penampilan Kadek Agung dan Brandon Wilson cukup solid untuk banyak menutup opsi passing Persib. Makanya Adam Alis dan Mark Klok mengantisipasinya dengan coba banyak mengirimkan umpan-umpan terobosan langsung gitu. Dan memang ada beberapa peluang di babak pertama yang dihasilkan lewat umpan terobosan langsung ke daerah pertahanan Bali United gitu. Nah, terus pertandingan seperti yang tadi disebutkan bertensi tinggi gitu ya. Baru berjalan 3 menit pun di situ Klok sama Nofri udah ada intrik gitu ya ketika corner kick saling dorong dan dua-duanya mendapatkan kartu kuning. Lalu pelatih Bojan Hodak dan Teko juga mendapatkan kartu kuning. Jadi banyak sekali intrik-intrik yang memang terutama Bali lakukan ya. Sorry to say ya, memang provokasinya dimulai juga dari Bali United gitu, yang kemarin tuh mulai dari yaitu pemain-pemain yang disentuh dikit jatuh gitulah. Dan ya itu tadi saling dorong yang memang sedikit banyaknya pemain Persib pun terprovokasi kemarin gitu. Tapi untungnya sih masih bisa menahan diri untuk tidak bereaksi secara berlebihan gitu loh. Nah kemarin pun salah satunya Privat Barga juga ada momen dimana dia sangat emosi gitu. Yang mendapatkan kartu kuning juga gitu atas reaksinya. Itu membuktikan kalau di pertandingan ini ya memang sepanas itu ya, mungkin pemain di lapangan gitu merasakannya. Kita aja yang nonton panas, apalagi pemain yang memang ada di lapangan langsung gitu. Nah, lalu di babak pertama Bali memang bermain agresif mengandalkan sayap-sayapnya. Progresi bola Bali itu benar-benar dominan ke sisi flank gitu ya, baik itu di Privat Barga di kiri maupun Rahmat Arjuna Reski di kanan. Nah ketika sayap-sayapnya ini maju gitu ya, tidak lupa fullback mereka juga ya Besroni di kiri dan Nofri Setiawan bantu untuk bikin situasi menjadi overload di flank. Nah disinilah peran bermain 5 back itu mulai kelihatan kalau ini formasi yang tepat untuk melawan Bali gitu. Karena ketika sayapnya Bali, Rahmat Arjuna dan Nofri naik,
di belakang pun kita tidak kalah jumlah gitu. Edo bisa cover, Rahmat Irianto bisa cover, dan di situ juga ada Nick dan Kakang Rudianto juga yang bisa cover, membuat ruang untuk sayap Bali ini juga menjadi menyempit. Dan bisa dibilang kemarin sayap-sayapnya Bali memang banyak melakukan crossing, berhasil ke kotak penalti, tapi untuk bisa cut inside, menerobos agak ke dalam gitu ya, itu agak susah karena ya kita nggak kalah jumlah dan ruangnya juga berhasil ditutup sama jajaran back kita gitu. Rahmat Irianto dan Endo Febriansyah juga kemarin track backnya disiplin gitu, makanya meskipun seagresif apapun pemain sayap Bali United kemarin menyerang gitu, di situ juga kita udah bisa lihat ya, dengan dipasangnya Nofri dan ya Besroni gitu, itu kita bisa tahu maksud dari Teko adalah untuk bisa agresif di sayap gitu. Karena kan biasanya yang dipasang ada Ardi Idrus gitu, Ricky Fajrin yang memang secara karakter lebih bertahan, tapi kemarin justru fullbacknya malah dipasang ya Bes dan Nofri yang lebih punya karakter menyerang gitu. Jadi maksudnya Bali ya ke situ cocok dengan antisipasinya Bojan memasang 3-4-3 atau 5-2-3 gitu ya ketika bertahan. 5 back kita kemarin dibombardir tetapi masih solid, komunikasinya bagus, koordinasinya bagus, secara struktur juga rapi. Bahkan ada momen counter attack di mana sempat kita 4 lawan 2 ya, dari di situ Irfan Jaya yang bawa bola, tetapi Kakang dan Nick berhasil cover dengan baik, tidak terburu-buru untuk masuk untuk menjegal pemain Bali dan menciptakan ruang untuk Bali, tetapi lebih fokus untuk menjaga area sampai pada akhirnya pemain-pemain lain berhasil datang tepat waktu dan menutup ruang gerak pemain Bali. Jadi beberapa counter attack Bali juga berhasil diantisipasi dengan baik oleh jajaran back Persib. Ya ini bisa dibilang adu taktiknya sukses gitu ya. Bojan Hodak sangat-sangat jeli kemarin memasang formasi ini untuk menahan Bali, dan itu cukup sukses di babak pertama. Peluang-peluang lain juga memang ada yang berbahaya ya, karena ya Bali melesakkan cukup banyak crossing gitu kemarin itu di babak pertama, yang memang di situ ada peluang Privat Barga juga, dan alhamdulillah berhasil digagalkan oleh Gustavo. Ada peluang emas Privat Barga yang bikin Kevin udah mati langkah sebenarnya ya, tapi si Gustavo berada di posisi yang tepat untuk menahan bola itu. Lalu peluang-peluang dari Arjuna Reski juga itu cukup membahayakan. Crossing-crossingnya Bali kemarin tuh bagus, terarah benar-benar ke kotak penalti gitu, untuk dia juga ngincer second ball-nya gitu. Jadi ketika bolanya bisa dimentahkan juga udah ada pemain-pemain Bali di luar kotak penalti yang siap untuk menyergap gitu. Nah ini yang bikin berbahaya, dan secara intensitas di babak pertama Bali memang memegang kontrol permainan. Walaupun Persib tampil bukan tanpa peluang juga ya, sesekali memang berhasil masuk, tetapi ya masih bisa digagalkan oleh pertahanan Bali United. Ya gitu, berhasil masuk tapi belum terlalu membahayakan di babak pertama. Oke, jadi di babak pertama aja tadi udah ada berapa kartu kuning ya. Klok, Nofri, Irfan Jaya, pelatih 2, Gustavo Franca juga ada kartu kuning di sini, dan Elias Dola juga kartu kuning. Ya ini memang pertandingan yang panas gitu ya. Masuk ke babak kedua. Sebelum babak kedua di halftime kita ada tulis bahwa dengan skor 0-0 di halftime ini Persib harus punya inisiatif mengambil alih gitu ya kontrol permainan dengan memasukkan Beckham dan mengubah formasi menjadi 4-2-3-1. Mau nggak mau, kalau memang mengincar hasil menang dengan 3 poin ya kita harus take control, mengambil alih kendali permainan, dan intensitas itu kita pegang dengan memasukkan Beckham. Walaupun memang resiko ada yang diambil dengan bermain 4-2-3-1, berarti kita harus benar-benar disiplin supaya nggak kalah jumlah ketika Bali melancarkan counter attack gitu ya, seperti di babak pertama. Tetapi dilalahnya adalah Bali mencetak gol duluan lewat Ahmad Arjuna Reski. Dimulai dari pergerakan Privat Barga dari sisi kiri gitu. Privat awalnya memang mengirimkan umpan lewat kaki luar. Tampaknya memang kayak itu bola yang nggak akan berbahaya, tetapi karena bolanya kepantul di flag kena back Persib, dan benar-benar bolanya ini jadinya nyamperin si Rahmat Arjuna, dan itu ya dia bisa dengan mudah melesakkan bola gitu ya, menyundul bola masuk ke
ke gawang Persib, dan 1-0 untuk Bali, sehingga resiko yang tadi memasukkan Beckham itu harus diambil dengan cepat gitu, karena Persib perlu menyamakan kedudukan. Itu tadinya sih prediksi kalau misalnya masih 0-0 setidaknya sampai menit 70 baru Persib gas di situ. Tetapi ketika Persib udah kebobolan duluan di menit ke-47, ya mau nggak mau Beckham juga harus dimasukkan lebih cepat gitu, menggantikan Kakang di sini ya. Dan memang setelah itu Persib tampil dengan skema defaultnya, yaitu 4-2-3-1 gitu, dengan Beckham di sayap kanan dan Terone kembali di nomor 10. Dan memang praktis setelah masuknya Beckham, Bali pun mulai terbungkam gitu ya. Dia mengendurkan serangan, kendali ada di Persib yang tadinya front pressing mereka sangat tinggi gitu ya, 4 pemain di depan, Privat Barga, Irfan Jaya, Everton, dan Rahmat Arjuna gitu sejajar. Di babak kedua ini setelah masuknya Etam, mereka lebih mundur gitu ya. Bali United lebih menerapkan garis pertahanan rendah gitu ya. Sesekali sedang dan menyergap Persib itu ketika Persib mulai masuk di area gelandang bertahan mereka gitu ya, di depan kotak penaltinya mereka, baru mulai nyergap di situ untuk bisa stuck in atau tackle langsung gitu ya, bermain keras. Jadi Bali udah nggak kompromi untuk menjegal pemain Persib gitu. Dengan garis pertahanan yang dibikin mundur ya, Persib memegang kendali possession di sini. Build up menjadi lebih nyaman karena nggak ada pressing yang terlalu keras seperti di babak pertama. Jadinya Persib sudah bisa melakukan progresi ke sisi sayap gitu. Disinilah Beckham kemarin tampil sangat baik. Beckham adalah sayap murni yang kemarin Beckham adalah pemain sayap, meskipun bukan pemain sayap murni, tetapi dia adalah sayap terbaik Persib saat ini gitu, karena gaya mainnya ini sangat variatif dan banyak memberikan opsi bagi Persib untuk menembus pertahanan lawan gitu ya. Ketika kita punya pemain sayap murni seperti Rian Kurnia, seperti Febri gitu, bahkan seperti Ciro yang memang di pertandingan ini juga Ciro Alves pergerakannya itu udah mulai banyak stuck gitu ya. Ya sebenarnya udah dari beberapa pertandingan terakhir pergerakan Ciro stuck sih. Manuver-manuver dia udah ketebak, off the ball dia juga lagi nggak terlalu bagus gitu. Jadinya kita butuh pemain sayap yang bisa menawarkan sesuatu yang berbeda gitu ya dari pergerakan-pergerakannya. Beckham kemarin setidaknya menawarkan 3 hal. Yang pertama adalah dia bisa dribble, melewati 1-2 pemain, itu kemarin tenang banget. 1-2 pemain dia lewati, dia menembus sisi kanan lalu mengirimkan crossing. Yang kedua adalah dia juga bisa cut inside, masuk sendiri dan bikin chaos gitu ya di kotak penalti. Dan yang ketiga yaitu dia bisa kirim crossing dari mana aja. Entah itu crossing mendatar, crossing jauh gitu, itu dia bisa kirim, dan off the ball-nya dia itu sangat-sangat baik gitu. Pemahaman ruangnya Beckham ya di atas rata-rata pemain-pemain sayap lainnya. Dia juga rajin untuk track back. Saling mengisi posisinya dengan full back kanan yang mana ini diisi sama Rahmat Irianto juga ini enakan gitu. Dan kemarin Beckham berhasil bikin Yabes Roni kewalahan gitu ya. Pergerakan Beckham ini. Walaupun secara eksplosivitas mungkin Beckham kalau soal adu-adu lari sprint ini nggak secepat pemain sayap kita yang lain, nggak secepat Ciro Alves gitu, nggak secepat Rian Kurnia ataupun Ferdiansyah, tetapi ya kecerdikan Beckham dalam memanfaatkan ruang inilah yang bikin pemain-pemain lawan ini menjadi kerepotan. Dan kemarin Beckham menjadi salah satu kunci cairnya permainan Persib di babak kedua. Peluang-peluang mulai tercipta. Di sini juga Terone Del Pino yang kembali ke nomor 10 juga bikin David da Silva juga terbebaskan gitu ya. Makanya kenapa seharusnya Persib memang bisa menyamakan kedudukan lebih cepat sebenarnya, karena peluang-peluang itu tercipta, tapi finishing yang memang masih menjadi PR. Adilson Maringga seperti biasa selalu berhasil menjadi momok gitu ya, karena ya kita tahu reputasi dan kemampuan dia seperti apa. Lalu di sini kredit juga untuk Elias Dolah dan Kadek Arel yang kemarin juga tampil solid, sigap untuk banyak menutup ruang tembak Persib gitu ya. Di babak kedua ya terutama mereka ini sangat-sangat disiplin gitu. Dan tidak lupa juga di babak kedua Bali masih tetap bermain main games gitu ya, bermain provokatif untuk menurunkan mental Persib.
di guling-gulingnya mulai ada gitu, walaupun masih di menit-menit 70-an gitu itu udah ada. Terus juga ada momen dimana Lutfi Kamal sedikit dipegang sama Edo tapi jatuhnya agak berlebihan dan sebagainya. Itu mulai ada upaya-upaya wasting time dari Bali United yang memang sedikit banyak membuat mental Persib ini cukup frustrasi gitu. Apalagi kondisinya ketika kita lagi intensitas tinggi dalam menyerang, lalu ada momen-momen seperti ini, waktu-waktu yang terbuang ya ini cukup sulit gitu. Ditambah pendekatan mereka juga untuk menghentikan pemain Persib itu yang mulai keras gitu, udah mulai bermain fisikal, sehingga di babak kedua juga banyak kartu kuning lagi yang mulai bermunculan gitu, yang keluar. David Da Silva dapat kartu kuning, lalu ya Besroni dapat kartu kuning, Ikadek Agung juga yang selama babak pertama bikin banyak penyelamatan dan membuat Persib susah juga dapat kartu kuning. Hingga gongnya adalah ketika ya Besroni mendapatkan kartu kuning kedua atau mendapatkan kartu merah. Itu juga dari sisi kanan, dari sisinya Beckham, yang akhirnya berhasil ya membuat si Yabes ini frustrasi. Pergerakan Beckham sampai Beckham diapit sama 2 orang, tapi ya Besroni mendapatkan kartu kuning di situ karena ada kaki yang naik kalau nggak salah ya, di situ yang cukup keras, dan akhirnya di situ momentumnya semakin dipegang sama Persib. Lalu gol juga terjadi dari sisinya Beckham. Ada crossing yang dia kirim ke kotak penalti. Awalnya memang target dari David Da Silva, gagal. Lalu di situ Gustavo Franca yang tidak terjaga, yang sedang naik ke atas, belum sempat turun, tetapi kejelian Gustavo untuk mencari posisi juga di sini menjadi kredit lebih ya, karena bola liar berhasil dia dapatkan dan dia melakukan finishing sambil menjatuhkan badan yang membuat Adilson Maringga juga terkecoh gitu ya dengan finishingnya si Gustavo Franca ini. Akhirnya 1-1 untuk Persib. Setelahnya momentum kita dapat juga, cuman ya itu tadi secara waktu udah mulai running out, udah mulai habis gitu ya, secara stamina juga. Tetapi ya meskipun dengan hasil seri sampai menit terakhir ya ini cukup untuk membuat Bali terbungkam gitu loh. Jadinya ini tetap hasil yang baik, banyak evaluasi terutama dari segi finishing touch ya di sepertiga akhir ketika bola udah masuk kotak penalti. Ini masih kayak ya butuh perbaikan supaya kita sebenarnya selalu bisa kill the game gitu. Setiap pertandingan itu kita bisa mencetak gol banyak, dan XG kita tuh harusnya juga udah cukup tinggi, walaupun hanya bisa dilihat dari eye test aja kelihatan kalau Persib itu banyak peluang. Nah, secara statistik sendiri di pertandingan ini Persib memegang kendali possession sebanyak 62% dibanding 38. Lalu shotnya tadi juga mencetak 11 shot, tetapi on targetnya hanya 4 gitu, nggak sampai separuhnya. Ya, ini juga menjadi PR untuk Persib bisa lebih klinis lagi, terutama dari sisi sayap ya, sisinya Ciro Alves yang mana memang banyak mendapatkan bola juga, tetapi kurang bisa mengkonversikan peluang-peluang itu menjadi sesuatu yang membahayakan gitu. Lalu total passing Persib juga di sini berjumlah 374 dengan passing suksesnya 307 saja. Jadi ya hampir 80-an sampai 90-an persen lah ini passingnya, cukup tinggi gitu ya. Passing suksesnya membuktikan kalau Persib memang mendominasi pertandingan ini. Dan ya itu mungkin pembahasan secara umum mengenai pertandingan ini. Yang kemarin sempat jadi catatan adalah performa pemain sayap kita, yang mana kita tahu dalam 2 tahun terakhir Ciro Alves ini selalu menjadi tumpuan, selalu diharapkan menjadi clutch player untuk Persib, bisa memecahkan situasi-situasi deadlock gitu ya dengan skill individunya yang memang itu beberapa kali juga terjadi. Tetapi di musim ini rasanya hal-hal seperti itu udah mulai berkurang. Pergerakan Ciro mulai ketebak, manuver-manuvernya itu juga udah mulai gampang untuk dikunci sama back-back lawan. Back-back lawan mungkin udah mengetahui gitu ya kelemahan dia seperti apa. Dan yang terpenting adalah touch-nya dia, sentuhan-sentuhannya dia yang lagi menurun. Mudah-mudahan nanti bisa naik lagi menjelang putaran kedua gitu ya.
karena kita masih membutuhkan kontribusi faktor X dari seorang Ciro Alves itu. Lalu salah pengertian juga lebih sering terjadi gitu antara Ciro. Kemarin juga ada momen salah pengertian Ciro dengan Rian, dengan David da Silva juga beberapa ada gitu. Jadi lagi menurun lah. Tapi kita juga memaklumi karena Ciro ini salah satu pemain yang overuse, dalam arti selalu ditampilkan dengan menit bermain yang cukup tinggi. Bisa dibilang Ciro ini selalu digantinya di menit 80-an ke atas dari awal gabung dengan Persib. Jadi wajar kalau secara umur staminanya berkurang gitu ya, daya ledaknya berkurang, itu wajar banget. Nah itu dia kenapa pada akhirnya Persib mendatangkan pemain sayap baru yang sudah diresmikan, yaitu Gervin Kastaner mungkin ya bacanya gimana, nanti tolong dikoreksi. Yang mana semoga Kastaner ini bisa memberikan opsi lain ketika sayap-sayap Persib lagi stuck gitu. Tadi udah disebutkan kalau Beckham adalah sayap yang terbaik ya menurut pendapat kita saat ini, sayap terbaik Persib saat ini. Kenapa? Karena ya punya banyak variasi yang bisa ditawarkan. Tadi bisa crossing, pemahaman ruangnya bagus, track back-nya bagus, dan manuver-manuvernya juga selalu berhasil dan efektif gitu ya dibandingkan dengan Ciro Alves saat ini. Nah Kastaner dengan CV-nya di timnas Curaçao juga masih cukup oke. Lalu ketika dia masih main di Coventry City juga, di situ menurut supporternya ada keterangan kalau Kastaner ini saat itu bermain cukup bagus dan menghasilkan kesan yang baik bagi klub. Itu jadi sentimen positif lah untuk nanti kita bisa percaya dengan dia. Walaupun dia nganggur dalam beberapa bulan terakhir, tapi ingat Stefano Beltrame juga sebelumnya nganggur cukup lama, butuh adaptasi dengan kultur sepak bola Indonesia dalam beberapa pertandingan, tapi setelah itu sangat tune in dan menjadi kuncian juara. Nah harapannya Kastaner juga seperti itu, pelan-pelan bisa step up, masuk starting line up, dan ketika Ciro lagi down, dia punya kompetitor sepadan yang mungkin juga bisa memacu si Ciro lagi supaya bisa lebih improve ya. Mungkin juga Ciro ada di zona nyaman gitu, makanya dengan datangnya Kastaner ini harapannya juga bisa menjadi kompetitor yang sepadan untuk seorang Ciro Alves untuk meningkatkan kembali permainannya. Karena pada dasarnya kita selalu percaya Ciro adalah pemain berkelas, meskipun permainan secara formnya juga kurang di musim ini dalam beberapa pertandingan, tapi Ciro juga dalam momen-momen tertentu selalu menjadi the right man and the right place gitu. Jadi walaupun mainnya butut, tapi bisa mencetak gol gitu. Itu tetap kita selalu butuh pemain-pemain yang bisa seperti itu, dan itu salah satunya ada di Ciro Alves. Nah kita nantikan bagaimana kiprahnya si Kastaner nanti ya. Pasti nggak akan bisa langsung lawan main Biak. Ada hal administratif dan tentunya juga belum bisa tune in dengan pemain. Mungkin nanti di laga home gitu ya setelah lawan Biak. Jadi kita nantikan aja, dan kita nantikan juga rumor-rumor pemain lain yang masuk gitu. Mudah-mudahan sesuai dengan kebutuhan saat ini. Bojanoda pasti lebih tahu, kita tunggu aja. Oke, sekian dulu untuk review pada pertandingan melawan Bali. Mohon dikoreksi jika ada informasi-informasi atau ucapan yang salah dari saya gitu selama review pertandingan ini. Silahkan komen ya, silahkan dimasukkan juga pandangan-pandangan teman-teman. Jangan lupa like channel Mata Persib, dan yang terpenting jangan lupa di subscribe juga dan di follow sosial media @matapersib. Kita ketemu lagi di review match nanti melawan PSBS Biak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Persib Bandung.